mendengarkan radio MTA itu bagaimana rasa di dalam hatinya secara jujur, katakan. Misalnya dulu yo wanyel terus dadi seneng, benci tapi rindu ya. Nek orang ngrungokke ya, nek ngrungokke panas tapi kangen terus ya. Terus akhirnya nanti tolong ditulis nanti kepada ya ucapan ya, ucapan kepada MTA atas adanya radio dakwah MTA itu. Nanti sebagai imbangan, karena selama ini yang masuk kepada orang ya kepada MUI, kepada Departemen Agama itu orang-orang yang nggak suka. Jadi di sana ini radio MTA bikin resah, radio MTA mecah belah umat, radio MTA mengajarkan agama baru sesat dan sebagainya. Malah dikatakan MTA ini pecahan dari NII. Coba tolong ini di puster kasetnya. Saya kalau ngomong tuh ada dasarnya, bukan ngawur. Ya, kon golek ke batan diputine, MTA ngalalke anjing, MTA mengatakan zina dosanya tahlilan lebih besar daripada zina. Enggak ada bukti-bukti itu, enggak ada. Asal ngomong aja. Ini malah dituduh MTA itu sempalannya dari NII. Radio MTA itu didanai setan. Itu semua ngawur, ngarang saking bencinya itu. Di Jawa Tengah ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Wa ala ra'sihim Asy-Syaikh Ahmad Sukino. Asy-Syaikh Ahmad Sukino. Itu bagian dari NII. Itu bagian dari ngerugi. Salah satu pendapatnya yang membahayakan kita, bahwa lebih baik zina timbang maulid. Lebih baik zina timbang istighatsah. Lebih baik zina timbang tahlilan. Dan tetap menyatakan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tauhid, seperti Pak Asyir juga menyatakan NKRI, tauhid. Ini bagiannya aparat harus mewaspadai itu, bagiannya kita mewaspadai akidahnya. Dan mereka menyatakan anjing halal. Syekh Ahmad Sukino menyatakan anjing halal. Dan di sana kalau sore ada jual kerengsengan anjing, juga sate anjing di daerah Sukoharjo. Saya baru datang pagi subuh dari wilayah sana. Saudara-saudara percaya omongannya ini tadi. Ini kiai ini, ya. Apa saya pernah ngomong elek-elek Imam Syafi'i? Apalagi dengan orang ini rupane wirung tahu kepethuk. Omongannya udah goro. Dituki buku waktu sekali ora iso maca dituki Melayu. Terus tadi ya lah, setelah Pak diterangke macam-macam, nah, petatannya aneh-aneh. Saya ketemu dengan manusianya ini belum pernah. Dan saya yakin dia pun belum pernah ketemu dengan saya. Kaya-kaya wis dialog kaya ini. Itu jadi wong bohongi gawe cerita pinter. Tapi ingat, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang mereka ucapkan dicatat semua. Maka nanti di hadapan Allah cangkemnya dikunci. Iya, itu kata Allah begitu. Yang berbicara nanti tangannya, kakinya, seluruh anggotanya badan menjadi saksi kebohongannya ini. Ya biarkan saja. Katakan gedenge karo NU, padahal itu tidak pernah gedeng karo NU, nggak pernah. Saya mengatakan semua umat Islam dimanapun juga itu saudara kita. Nah gedeng karo NU aku orang ngundang Kiai Gus Soleh. Ya, Gus Salahuddin itu peresmian Rembang, beliau yang meresmikan. Di TBS Surakarta yang beri tausiah Gus Salahuddin sama Pak Din Samsudin. Ingat nggak di TBS Solo itu? Di Gresik yang kita undang sebenarnya Gus Salahuddin sama Pak Amidan. Tapi Gus Salahuddin waktu itu sedang sakit, pamit nggak bisa. Waktu mau bersama di mana? Pak Hasyim Mujadi menjadi ketua PBNU, Pak Medi. Saya suruh kirim surat sana. Kiai Amin Ma'ruf
ya, ketua MUI, termasuk orang NU, ya, sesepuhnya, kita undang untuk isi pengajian di NTM 4 kali, belum pernah datang. Belum pernah datang. Ya, kalau Pak Din Samsudin, Pak sudah berulang kali datang meresmikan MTA di mana-mana. Kita itu saudara kita, sesama Muslim. Tadi saya katakan tuh, golonganmu apa, partaimu apa, selama kamu Muslim, kiblatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, ya, rukun Islam sama, rukun Islam sama, itu saudara kita. Perkara pahamnya berbeda, lana amaluna walakum. Tidak pernah saya nyebut Imam Syafi'i apa mana Imam Syafi'i orang alim kok saya salah-salahkan, saya kapan saudara dengar? Maka telinganya itu ya, yang membisiki dia setan. Walaupun tadi saya mengatakan Kiai Banten tadi katanya hadisnya dari Nyai Roro Kidul. Aku ketemu Kiai Banten we urung. Kok bisa cerita ngono kuwi lho. Saya ketemu Kiai Banten itu siapa namanya, rumahnya mana, ketemunya di mana. Saya belum pernah ngerti lah kok saya nuduh hadis kok Kiai Banten dari Nyai Roro Kidul itu. Jadi mulut itu memang kata orang Indonesia, lidah itu memang tidak bertulang. Ya, maka nanti dikunci lidahnya nggak bertulang kok. Ya. Tapi apa kita marah? Enggak. Mengapa saya putarkan ini tadi? Nah, supaya saudara tidak tanya-tanya, karena berita MTA menghalalkan anjing, MTA mengatakan tahlilan lebih baik zina daripada tahlilan, itu disiarkan di Metro TV, di Trans TV pada demo kemarin. Sumbernya itu dari orang ini tadi, Marzuki, Kiai Marzuki di Malang. Sudah ditatangi pengurus MTA Malang, bingung dia. Dimintai bukti-bukti itu nggak bisa menunjukkan, nggak bisa. Akhirnya dia mengatakan, itu yang katakan teman dosen saya, masa dosen enggak? Walaupun dosen, itu ya dosen ini mau nyetane dosen bohong gitu. Coba kalau dia mengatakan di Sukoharjo tuntunin ke sini, ya. Lah orang ini sudah ditemui warga pengurus Malang, ya katanya hanya. Coba kalau dia mengatakan tadi Sukoharjo kan menggandeng Solo ini. Coba suruh nunjuk mana wanita-wanita berjilbab yang jual sate anjing mana coba. Tidak akan ketemu. Ya, memang di Solo ada, di Solo Baru itu ada orang jual sate anjing. Malah tulisannya sate gauk, nah itu ada tulisannya. Dulu kan sate jamu. Jamu diprotes oleh Majelis Ulama, jangan sate jamu terang-terangan, sebab nanti banyak orang yang kebasuk. Soalnya Solo ini nggon jamu, nek wah masane sate jamu sing ternyata sate. Sekarang gambarnya kepala anjing itu. Tulisannya sate guk gitu. Sate guk. Nah, itu jelas kan nek wong sing Islam mesti ra gelem tuku kono. Itu sekarang ini Sukoharjo. Nah, coba suruh cari tidak akan ketemu. Wong itu cuma sumber fitnah saja. Namun demikian ya biarkan saja. Kalau dia tidak, mudah-mudahan dengan begitu sadar, ya bertobat pada Allah bahwa apa yang dia katakan itu tanpa dasar kebenaran, hanya dasarnya fitnah. Kalau tidak mau bertobat, tidak mau menyesali diri, sudah itu diserahkan pada Allah. Saya nggak akan marah sama dia. Itu urusan dia dengan Allah nanti. Yang meminta pertanggungan jawab dia nanti Allah. Nah begitulah. Jadi sekarang ini jadi MTA ini apa nih toh? KB kok menyebarkan sumber fitnah dengan MTA? Yang mengatakan, kita mengatakan MTA sangat getingnya pada NU. Padahal ternyata yang geting itu malah mereka kepada kita. Iya kan? Nah, terus dua radio didanai dari setan. Coba. Setan aja dua dana ini, ya. Itu kan busung ngawurnya luar biasa. Dan kiai-kiai kaya udah terus dua pengikut itu pengikutnya digoneng endi coba. Maka kasihan. Ya, kalau memang kamu tidak bisa bikin radio seperti NTA, buat datang ke sini carane piye? No juga nutuke setan. Nenek setan iso danai untuk Quran dan Sunnah lebih baik daripada kamu kiai malah tentang Quran Sunnah. Ya enggak? Nah, maka kita tidak keting pada kiai, tidak hanya orang yang sebetulnya bukan kiai terus dinama atau menamakan dirinya baik kiai,
belasaan seperti ini yang kasihan. Kasihan umat, tapi alhamdulillah umat sekarang makin pinter. Yang ngrungok kayak gini terus dia nanti mesti akan ditinggal lari oleh umatnya. Nah ini pendengar radio, kita ini wong Islam nggih kathah teng Indonesia niki macam-macam beda-beda, tapi sing paling kurang ajar nggih MTA. Nggih, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Nggih napa mboten? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa dari para pahlawannya. Panjenengan takoki umat Kristen, siapa yang paling berjasa? Dia akan mengatakan mereka-mereka yang dekat dengan Nabi Isa. Itu pasti. Orang-orang pasti akan bangga dengan leluhur-leluhurnya. Lho niki mboten, MTA malah mencaci maki leluhur-leluhur kita. Lho kan yo aneh. Ana wong Islam kok wani nyaci maki pahlawan-pahlawannya. Niku kula mboten menfitnah. Kula didatangi oleh mereka. Dugi teng griya ado-ado saka Medan, ado-ado saka Solo, Blora, do teko ning omah malah ngomonge niku wali-wali songo niku ternyata mboten gadah tuntunan. Kurang ajar. Wali songo katanya ndak punya tuntunan. Nggih kula stop pun mboten usah kata-kata ngomong mangke laknate Gusti Allah mudhun teng mriki malah. Pun mboten usah akeh-akeh omong. Niki bahaya nek diteruske niki. Dan niki sudah mendekati kehancuran. Sudah ada satu kabupaten yang sudah menyatakan menolak MTA. Mungkin nantinya akan ada kabupaten-kabupaten lain yang akan mengikuti jejak Kabupaten Purworejo. Amin ya rabbal alamin. Akan ada pernyataan terus dari mereka. Karena sudah keterlaluan. Kula singen mboten ngertos Pak Ustadz. Sak mangke niki sampun ngertos, ternyata wali songo niku mboten gadah tuntunan. Kurang ajar bener. Mula nek jenengan kok bingung lebih baik takok kiai, kei kita fikih lakonono selesai. Ojo malah balik ning gene Quran bahaya. Wong Quran iki kandungane macem-macem. Lah sampean ngerti apa ora? Lho kena racune lah malah tambah geleng-geleng sampean. Ngono dadi wong stres, bunuh diri ya kira. Gara-gara panjenengan tidak tahu kandungan daripada Al-Qur'an yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo wani-wani balik ning Quran dan hadis. Karena tidak ada satu ayat pun yang belum diteliti. Semua sudah diteliti oleh para ahlinya zaman singen. Kenapa kok harus zaman dulu? Kenapa tidak zaman sekarang? Apa orang zaman sekarang lebih buruk? Jelas. Wong saiki lebih elek, itu jelas. Satu makanannya wis gak ono sing halal. Zaman sakniki iki makanan sing halal cuman banyu udan tok kok. Kanjeng Nabi sampun dawuh, paham niku mboten bakal kathah. Kanjeng Nabi sampun dawuh ini yang membuat hati kita menjadi besar. La tajtami ummati ala dhalalah. Ora bakal umatku kumpul dalam kesesatan. Jadi nek aliran sesat mesti ndak bakal banyak sithik. Weh kata Pak Ustad, tenggene Solo niku nek kumpul wonten nek gangsal ewu. Alah iku lak dikumpulke sak Jawa Tengah. Coba dikon mulai nang desane lak kari 3, 4 siji gerabatan kon mulai nang desane lak kepingin ro paling-paling wong 5 paling kathah siji 3 wong iku dikelompokke kabeh sak Jawa Tengah ya ketok akeh akalmu lho nek wong ahlu sunah dikelompokke sak Jawa Tengah lak kualan gene dok endi coba ora ono alun-alun ndak muat. Meh kok ditambahi malih napa duit dikei duit setiap bulan 300.000 sing ora duwe duit iki dikei duit 300-an. Engko nek dikei beras kayak segala macam yo mangkat ta. Iku jenenge berjuang beras baju dan uang. Demi beras baju dan uang. Sudahlah ndak perlu tahu sumbernya dari mana. Kalau yang bikin resep dokter mboten mungkin nek dihapusi, nggih mboten?
Lah nek sing ngeki resep kiai mosok dihapusi ya ora mungkin. Mosok ana kiai ape hapus-hapusan ya ora ana. Kalau yang ngasih resep kiai tidak akan panjenengan dihapusi. Udah laksanakan aja. Ya ini ki pripun? Leres wis lakonono ngono wae. Wis rasa takok, lah dalile napa kesuwen. Takok dalil-dalil barang iki penting ta. Wong sampean maca dalile ora iso. Macane tok iki ora iso. Wala tai asu. Wong macane sik ngejar. Ya bini Sirail. Ape muni ya Bani Israil kira ya bini Sirail. Maca Qur'ane sik ngeja kok ya takok barang iki lha apa. Wis gak usah takok ndang dilaksanakake. Ya semua kita serahkan kepada para kiai, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para orang-orang yang alim kalau kamu tidak tahu. Niki ahlus sunnah wal jamaah. Nek mboten ngeten berarti mboten ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah niku punya keyakinan, punya ajaran, punya doktrin. Doktrinnya apa? Tidak diperbolehkan mengambil hukum dari Quran dan hadis. Tidak diperbolehkan mengambil hukum dari Quran dan hadis. Harus mengambil hukum dari kitab fikih. Itu doktrin dari ahlus sunnah wal jamaah. Lah Quran kangge apa? Ana kanggene diwaca ben oleh ganjaran. Kaping kalih dimaknani ben oleh ganjaran. Kaping telu diangen-angen untuk dilaksanakan. Wis aja golek hukum teko Quran. Kalau masalah hukum ambil dari kitab fikih. Hadis pun nggih ngoten sami. Hadis dibaca biar dapat pahala. Hadis dimaknani ben oleh pahala, tapi jangan menarik hukum dari hadis karena panjenengan tidak mengerti caranya, tidak ngerti kandungan-kandungannya, takut nanti kena racunnya. Kaya racune niku to al yauma akmaltu niku. Karena dia tidak paham kandungan daripada Quran, maknani Quran al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian. Jadi nek barang sampurno iki ora usah ditambah. Lah ini kan kena racun. Kena racune Quran iki. Nek wis sampurno iki ora usah ditambah. Tahlilan iki tambahan. Ora kena niku musyrik. Nah, kena racunnya sudah. Dia sudah kena racunnya Al-Qur'an. Sebetulnya pemahaman Quran mboten ngoten. Pemahamannya tidak ke sana, diarahkan ke sana oleh mereka karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu Al-Qur'an. Mula aja wani-wani narik hukum. Wis Pak Nanono ngono wae. Bacaan maknani sudah, jangan menarik hukum dari Al-Qur'an. Ini berbahaya, bisa kena racun. Kena racun daripada Al-Qur'an. Akhirnya sampai nyalah-nyalahke wong. Ini berbahaya. Kemudian tidak tahu apa-apa kok sudah mengatakan musyrik. Mereka tuduhan musyrik menurut di dalam kitab Sahihul Bukhari, barang siapa mengatakan musyrik kepada orang lain, maka jika orang itu ternyata tidak musyrik, maka itu tuduhan akan kembali kepada dirinya sendiri. Udah kan? Ya, doktrin kalau menurut keterangan dia lah, bukan dari saya. Keterangan beliau satu tadi yang dulu tadi ya Habib Yahya yang rumahnya Purwodadi ya. Nah, itu belum tadi katanya ya pinter ngarang. Jadi ada orang MTA datang kepada dia, tadi belum diputar itu, mungkin lain waktu ya. Jadi ngaji brosur, brosurnya dipinjam enggak boleh, diminta enggak boleh katanya, enggak boleh. Mau ngaji kok ngaji brosur, brosur mau isinya apa, dipinjam ya enggak boleh, diminta enggak boleh. Padahal kalau kamu butuh tak kirimi nanti. Wonten malih kejadian teng Pakis. Ngen kula nggih wonten diusir kali tiang-tiang kathah. Lurahe teko, "Iki ana apa iki kok rame-rame? Tuntutan kami 2, Pak. Kalau orang ini tidak mau masuk Ahlussunnah silakan keluar dari desa kami. Kami tidak suka ada orang-orang yang model begini." Masa kula selamatan diarani haram? Lah kula niki mboten nyolong ya, Pak. Niki dagingnya kula tumbas teng peken, orang tua orang nyolong aku diarani haram. Lha nek pitike nyolong haram pantes, lho kula tumbas rek.
Sanjange haram. Yo loro ati ya aku. Tersinggung kula. Pokoke tiang niki nek ndak balik koyo biyen metu kok desa kene. Wah, akhirnya ditokke kali lurahe. Wis kono metu. Keluar dari desa. Aduh, hina, akhirnya mereka terhina. Gara-gara nopo? Tidak mau bersatu dengan warga yang lain. Karepe dhewe eksklusif. Kula ini gumun, ayo saat ini nek bener, memang agamamu bener mana brosurnya? Saya kepengin tahu. Mboten diparengke. Kula jaluk brosurnya gak oleh. Lho iki agamamu iki jenenge Islam apa ora? Lho nek padha Islame kan boleh saya lihat, mboten angsal. Tak jaluk ora oleh. Wis aku tuku mboten angsal, tak fotokopi gak oleh. Lho iki piye? Ini khusus untuk warga MTA. Lah kok aneh? Kau ya, jadi tahu kan? Kalau tadi Kiai Marzuki tadi ya, termasuk suruh mengawasi MTA ini, itu ada NII dan mengatakan MTA itu negara NKRI, NKRI itu tauhid. Saya juga berurusan pada aparat, justru orang yang semacam itu yang harus diwaspadai. Itu yang memecah belah umat itu seperti itu. MTA enggak pernah toh, selama saudara ngaji apa pernah? Saya nyebut ini NU, nyebut ini, enggak. Tadi kan semua disebut, HTI disebut, MTA disebut, Pak Abu Bakar Basir disebut, siapa lagi sebut, sing bener dhewe Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrinnya Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh mengambil hukum dari Quran dan hadis. Bertentangan dengan kita kan. Kalau Quran mengatakan, ya justru jangan kamu meleset dari Quran. Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Kalau kamu mengambil jalan selain Al-Quran, kamu tersesat dari jalan yang lurus. Nah, wajib karena Quran itu ya diterangkan faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sedang kalau sholat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi jangan mengambil dari Quran. Jangan mendekat dari mana kamu bisa siratal mustaqim? Katanya minta jalan yang lurus kok ra entuk jika ke Quran. Tidak boleh ambil dari hadis, terus jalan dari apa? Dari fikih. Fikih itu kita juga make. Fikih yang didasari dari Quran dan hadis, kan gitu kan? Seperti kita bicara, ya, orang wudu menyentuh perempuan batal. Ada yang mengatakan tidak. Menyentuh perempuan tidak batal. Itu bicara masalah itu fikih. MTA juga diajarkan fikih. Tapi diajarkan fikih tadi sumbernya dari hadis. Wanita, laki, perempuan bersentuhan setelah wudu batal. Pernah saya terangkan kan? Ada pengajian waktu itu di MDI. Tanya suami istri kebetulan haji bareng mau tawaf. Nah, tawaf kalau istrinya digandeng batal, ya? Kalau tidak digandeng hilang. Akhirnya istrinya bingung gimana Pak? Bapaknya terus ngomong kan tuh, dah wis neng kene rasa madhab-madhaban. Katanya kalau madhab Imam Syafi'i sentuhan perempuan itu batal. Nah karena kan ditanyakan yang mengajar gurunya dari MTA, terangkan. Laki perempuan apalagi suami istri, bersentuhan itu tidak batal. Karena Nabi sendiri ketika sholat, sujud itu pas kena kaki istrinya. Lah kalau batal kan ini Nabi batalkan sholatnya terus balik wudhu. Enggak itu. Ya kan? Enggak batal. Ada lagi menurut fikih, ini juga fikih. Sudah wudhu, menyentuh kemaluan, batal itu kan. Terus dalam fikih dibahas tidak batal kalau menyentuhnya dengan gitu, epe-epe bagian belakang. Jadi juga epe-epe enggak batal. Ya, kemudian gatel yang ngukur ngene. Lah yang merangkan dengan ini siapa? Apa ada hadisnya? Nah di fikihnya ada. Kembali aja pada hadis, pernah ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana
Orang menyentuh kemaluan setelah batal, setelah wudhu, Nabi mengatakan itu bagian dari tubuhmu sendiri. Jadi itu anggota tubuhmu, bagian dari tubuhmu ya tidak batal gitu loh. Itu Nabi dasarkan hadis. Maka fikih yang diambil juga dari hadis, dari Quran. Nah, menurut Quran, la yamassu ilal mutahharun itu tidak ada hubungan dengan hadas. Itu karena orang musyrikin Quraisy, orang kafir menuduh bahwa yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad itu setan. Maka Allah turunkan la yamassu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya di situ malaikat. Artinya pembawa Al-Quran kepada Nabi itu bukan setan, itu malaikat. Nah, perbedaan-perbedaan yang begini ini sudah ada sejak zaman dulu, zaman Singen gitu. Ya. Maka itu tidak perlu diperbincangkan. Sudah, yang kalau kamu batal ya wudu, yang berarti tidak batal ya tidak usah wudu. Lah kalau saya wudu, lah yang tadi menganggap tidak batal dia tidak wudu, berarti sholatnya tanpa wudu, aku mau makmum kui, ora sah makmum dengan ini, makmum yang lain kan gitu kan. Nah kalau kita di NTN diajarkan makmum kepada siapapun boleh, selama dia sholatnya benar silakan makmum. Wong MTA itu diajarkan mau menjadi imam sholat ya mau, menjadi makmum ya mau. Lah kalau imamnya kunut boleh, imamnya kunut kita jadi makmum juga sah. Karena dalam hadis Nabi, hadis lagi ini fikih kan. Ya. Jadi Nabi menerangkan baiknya imam itu membawa baiknya makmum, tapi rusaknya imam tidak membawa rusaknya makmum. Gitu loh. Nek rusak imam dari rusak makmum nanti kalau imamnya ngentut tak kabeh rusak. Imamnya ngentut, sing rusak batal imamnya tok, makmumnya ora melu batal. Maka imamnya tadi aja neruske salate, maju ganti salah satu ada imam, ganti teruskan sholat. Tapi begitulah ini Bapak sebagai, karena ini sebenarnya sudah saya miliki, tapi nggak perlu tahu saya putarkan di sini. Tapi karena MTA sekarang disebarkan di mana-mana, diisukan seperti tadi, ya, zina lebih baik daripada tahlilan itu ya, zina lebih baik daripada istighosah, zina lebih baik daripada maulidan. Itu kan keluar dari mulutnya siapa itu? Saudara yang pernah ngaji dengan radio, pernah dengar MTA begitu itu? Maka itulah, jadi pinter ngarang. Yang satu tadi juga ngarangnya pinter. Tapi iya wong teko ning Solo jumlahnya 5.000, wong saben sasi diwenehi duit piro tadi? 300. Ada bapak-bapak ibu-ibu yang datang sini saya kasih uang. Nek sebulan kasih uang 300 ya MTI untuk duit saka ngendi gitu. Aneh gitu. Coba sekian yang datang 7.000 orang, satu orang tak kasih 300.000, berapa hitungan? Nah, Dalwi tiap minggu datang 300.000, dek berapa uangnya diberikan? Nah, jadi ngono kok ya, nek jane sing percaya iku ya rapati nganggo akal sing percaya. Ya, tidak ada yang mau datang. Dan saya juga tidak sudi beri uang kamu ngaji, tak kayak tidak mau. Pama saya punya duit, ngaji yo tak bayari, tidak sudi. Ya. Saya tidak butuh saudara. Saudara juga tidak butuh saya gitu loh. Tapi saudara dan saya sama-sama butuh apa? Butuh kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Itu dipegang teguh. Saudara datang jauh-jauh dari ini karena mengharap ridhonya Allah. Saya ngomong 3 jam, 4 jam di sini karena mengharap ridhonya Allah. Kalau sama-sama ridhonya Allah yang diharapkan ketemu. Maka kalau tidak ketemu kangen. Karena ridhonya Allah yang diharapkan. Walaupun jauh diparani. Ya, sampai belum pernah ketemu saja belum pernah, tapi rasa kangen sudah ada. Kenapa? Sering dengar suaranya. Maka jauh-jauh datang. Nah, itu karena mengharap ridhonya Allah tadi. Dia merasa mendapat tuntunan dari radio ini. Di pengakuan ibu tadi, dari radio bisa begini.